Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Pada video kali ini Bu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi manusia. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Apakah ada zat lain yang dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat tersebut? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak materi ini dengan seksama. Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu memasak, ketika kamu mencuci baju, mandi, atau memakan makanan dalam kemasan. Pasti dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa atau yang kita kenal dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumahmu jika kita tidak teratur membuangnya. Sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Selanjutnya, bagaimana di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Apa dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan tubuh tidak dikeluarkan? Tuhan telah melengkapi manusia dengan sistem pengeluaran zat sisa tersebut agar kamu dapat memahami jalur terbentuknya zat sisa dan bagian yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa tersebut. Perhatikanlah skema berikut ini. Seluruh sel di dalam tubuh kita melakukan proses respirasi seluler atau oksidasi biologi untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler tersebut menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara ekspirasi pernafasan. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi dari tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Pembahasan tentang organ paru-paru sudah Ibu jelaskan pada materi Ibu di sistem pernafasan. Jadi, selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Karena dari paru-paru dihasilkan sisa oksidasi biologi berupa CO2 dan H2O. Hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, ternyata hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang kita sebut dengan bilirubin. Selain itu, hati mampu menyimpan asam folat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B12, D, dan K. Hati juga memproduksi kolesterol dan trigliserida, serta protein pembawanya agar dapat dialirkan dalam darah. Fungsi hati lainnya adalah menyimpan zat besi, menjaga keseimbangan hormon, memproduksi faktor kekebalan tubuh, mengatur pembekuan darah, dan memproduksi empedu. Vena porta hepatica adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah dari organ sistem pencernaan seperti lambung, esofagus, limpa, pankreas, dan usus ke hati. Bilirubin yang berwarna kuning kehijauan akan membentuk cairan empedu yang akan disimpan di dalam kantung empedu. Begitu hasil pencernaan makanan dari lambung memasuki usus, asam dari makanan akan merangsang pelepasan hormon sekretin. Sekretin ini merangsang saluran empedu untuk mengeluarkan bikarbonat dan air. Cairan empedu pun bertambah banyak sehingga mengalir menuju usus. Peredaran zat dari hati akan berhubungan dengan aorta abdominalis dan vena hepatica. Dalam proses pencernaan makanan, empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sebelum diserap,
Lemak dari makanan yang kalian makan harus dipecah terlebih dahulu oleh garam empedu. Lemak yang dipecah tersebut lalu berikatan menjadi gumpalan kecil yang merupakan gabungan dari lemak dan air. Cairan empedu ini akan dikeluarkan melalui saluran empedu yang berhubungan dengan usus 12 jari. Molekul lemak cenderung berkumpul satu sama lain membentuk gumpalan yang lebih besar. Padahal gumpalan besar ini tidak bisa diserap oleh tubuh. Maka itu, enzim lipase harus merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol terlebih dahulu. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, juga untuk mengatur suhu tubuh, mengurangi kehilangan air dalam tubuh, menerima rangsang dari luar, dan tempat pembentukan vitamin D. Yang dimaksud dengan kulit adalah sebuah jaringan yang terdapat di atas lapisan hipodermis atau jaringan subkutan. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan hipodermis atau jaringan subkutan bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Di dalam lapisan dermis kulit terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan ini masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Serabut saraf pada lapisan dermis akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Demikian penjelasan Ibu tentang 3 organ ekskresi, yaitu paru-paru, hati, dan kulit. Di video berikutnya akan Ibu jelaskan tentang ginjal sebagai alat ekskresi dan beberapa gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semangat belajar!